Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Rabbi yasir wa la tu'asir, Rabbi tamim bi khairin ma ba'd. Sallimu ala fadhal kifayatul atqiya, nafa'ana Allah bilumi. Allahumma anfa' ulumana wa yassir umurana wa ighfir khati'atina biwasilati hadina ilaih. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma agrina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin lima ughliqa wal khatim min asbaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi washabihi haqqa qadri wa miqdaril azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang wasol dan wakof dalam Fatihah. Ya, memang wakof itu berhenti itu ada yang tidak boleh, ya, kurang bagus, ada yang bagus, bahkan harus berhenti. Tentang masalah wakof, kalau bahasa tajwidnya wakof. Jadi wakof itu memang ada yang dilarang, ada yang bagus, ada yang boleh, ya, ada yang memang keharusan. Wakof. Di mana dilarangnya wakof, yaitu tatkala kalam tidak sempurna. Kalau perkataan tidak sempurna, maka di situ tidak dibolehkan untuk berhenti. Kenapa? Takutnya setan menyelesaikan, menyesatkan, mewaswaskan. Contoh, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa, ya. Wal 'asri demi masa. Innal insana sesungguhnya seluruh manusia lafi khusrin yakin ada dalam kerugian, penyesalan semua. Illa, nah gitu, kecuali. Tuh. Nah, gitu kan? Ya. Ntar setan datang, takutnya gitu. Setan mewaswas. Tugas setan memang mewaswaskan, Pak. Tugas setan mewaswaskan. Tuh.
Jadi ada ulama ahli hitung, apa-apa dihitung pakai hitungan. Datanglah malaikat Jibril menyerupai manusia. Di mana surga? Kata orang itu. Enggak dijawab, dihitung surga di atas. Oh benar. Di mana neraka? Dihitung lagi, neraka di bawah. Di mana malaikat Jibril? Wah, gitu. Itu di langit, wah di dunia. Ketahuan. Datanglah setan di mana tuh. Menurut ilmu tauhid, kalau masih ada pertanyaan itu tentang Allah, di mana, bagaimana, kapan, berapa, itu seseorang tidak sempurna keimanannya. Kalau itu sampai ke bawah mati, jangan. Maka tidak boleh menanya di mana Allah. Ini setan mewaswasan, Pak. Gitu. Itu pintar, emang pintar setan, pintar. Ya, iya. Jadi masalah. Jadi berhenti di tempat yang tidak sempurna perkataan itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Takut maknanya salah. Itu salah satunya itu. Sempurnakan. Illal wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Nah, sampai situ. Kecuali orang beriman, dia tidak rugi. Nah, kita sempurna ya. Tapi hanya kecuali. Nah, itu. Bisi setan ngawas, karena setan allazi yuwaswisu, dia ngebisikin doang, tapi bisikannya luar biasa sampai mengesankan pada tauhid gitu. Maka surat An-Nas ditaruh di ujung susunan oleh ulama, di ujung surat An-Nas itu, ya. Kenapa? Sehebat apapun cerita iman dari awal, alladzina yu'minuna bil ghaib, alif lam mim, Al-Baqarah terus keimanan, bahkan kisah-kisah para nabi sudah melekat. Tapi was-was di penghujung hidup. Nah, tentang masalah Allah, rugi lah gitu. Maka surat An-Nas ditaruh di akhir. Setan enggak akan ngambil apa-apa, cuma ngabisikin doang. Was-wasnya. Di dalam kitab Muraqul Ubudiyah juga ternyata setan ngebisikin bukan hanya di dunia doang. Tidak. Begitu masuk alam kubur, setan berbisik-bisik. Ya, kalau nanya iya jawab ini, jangan dijawab. Gitu. Itu dipesankan sama setan. Ya, masya Allah. Maka wajar, ya, wajar. Salah satunya ada yang diazankan karena setan itu memang salah satunya takut dengan azan. Gitu. Setan itu paling takut dengan azan. Ya, masya Allahnya. Jadi wakaf berhenti dalam Quran memang ada kurang bagus. Ya, kurang bagusnya ya kurang pas lah, seperti kurang pas itu tidak merubah makna, cuma kurang bagus aja. Bagusnya misalkan mata budun, tidaklah kalian beribadah, berhenti ada wakaf, ada min dunillah gitu, dari selain Allah gitunya. Gitu. Memang walaupun tidak disebutkan selain Allah, memang yang hak disembah itu hanya Allah. Gitu. Jadi berhenti di seperti itu namanya kurang bagusnya. Gitu. Bahkan ada ya wakaf boleh dilangsungkan pun tidak merubah makna, berhenti pun tidak merubah makna. Ya silahkan. Gitu. Cuma kadang-kadang yang lebih bagus, kadang-kadang sambung ini katanya. Ya, misalkan kata seperti kata sambung. Kalau di istilah Sunda ada kata sambung. Ya, kasusukan jut turun. Nah, kasusukan sungai, kalau jut itu kelanjut kata sambung untuk kata turun. Ya, kasusukan jut. Berhenti di situ, dia suka jut, ya ampun ya. Ini kata turun, memang jut itu kemana? Turun ke bawah. Nah memang walaupun nggak disebut bawah itu turun mau kemana? Ke bawah, kata turun, gitu ya. Turun, cepat ke bawah. Turun berhenti di lapan turun, gitu. Sak bawahnya nggak disebut. Atau mangga, mau disambung mangga, mau berhenti juga
mangga turun ke bawah gitu kan. Sila dia berhenti turun gitu kan. Padahal dengan kata turun saja sudah pasti kita paham, pasti kemana? Ke bawah. Alangkah bagusnya kalau disebutkan turun ke bawah gitunya. Nah itu salah satu contoh wakaf. Tapi orang bukan Sunda mau ngerti bernya. Ulang ngerti. Suka lanjut. Seperti mana lagi? Obat minum di malam satu, buat besok satu. Ya. Bahasa Sunda, minum di malam satu, jengker besok hiji. Atau jengker teh paeh pan. Maksudnya belajar bahasa Sunda dia jengker buat besok, jengker isuk, ini mah jengker besok. Ya, lagi deh. Aduh, insyaallah. Ternyata kalau itu bisa jadi salah artinya. Eta mah kudu berarti kudu koma. Buat besok satu, jengker isuk. Buat besok jengker jengker besok. Atau mati besok jadinya gitu. Jadi kadang-kadang ada yang memang nggak boleh dilanjutkan, salah arti gitu. Soalnya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau mau diwasol, ya boleh diwasol semua. Ya diwasol atau diwasol dua ayat tidak ada larangan. Mangga dalam Bismillah dengan Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ujungnya dihidupkan dan hamzahnya dimatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadi kalau mau tidak napas, alnya hilangkan. Mil, ya. Sama terus ke sana. Ar-Rahmanir-Rahim ma, ya. Ar-Rahmanir-Rahim ma, hidupkan. Ya, hidupkan. Ada yang memang diidghamkan. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Jadi kalau ada imam baca itu biarin. Tetap ngemakmum. Ya, tetap ngemak karena tidak merubah arti. Jadi disambung mangga kalau ada huruf bertemu sama-sama huruf mim, Ar-Rahmanir-Rahimi mim sama mim. Itu sebagai ada ulama boleh diidghamkan. Ya. Alam taro kaifa fa'ala. Ya, kaifa ala rabbuka. Ya, eta mah kaifa dengan ain fa'al. Kaifa ala rabbuka. Lainnya jawabannya. Idgham lain. Ya. Jadi di ujung sampai mana? Sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tanya. Tahu waladdallin ini ujung akhir ayat daripada Fatihah. Ya. Kalau dengan amin itu lain lagi. Dengan amin lain. Kalau disambung dengan waladdallin amin dengan entar takutnya amin jadi bagian Fatihah gitu. Jadi dianjurkan sangat di situ berhenti. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berhenti napas. Amin. Jangan Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, takut ya amin termasuk golongan ayat Fatihah. Maka di situ bagus nafas. Ya, bagus nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Nah, nar juga sama. Asalnya kalau waqaf ar-Rahman. Karena disambung Rabbil alamin arrah. Ya, jadi baris hamzahnya hilang. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, asalnya ihdina berhubung disambung dari Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, hamzahnya dihilangkan. Jangan nu ihdina tapi nuh dinas ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Dalam waladhdallin wayahna dan memang keharusan mad lazim itu pakai tasdid ditekan dulu. Waladhdallnya. Tasdidnya tunaikan dulu, ditekan dulu. Jangan waladhdall. Itu boleh. Tidak boleh karena ada tasdid. Nah, di sini boleh, enggak boleh. Jadi bisa jadi batal. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Enggak ada tasdidnya. Tapi tahan dulu karena ada Terus yang kedua itu tasdid dot, yang kedua tasdid lam. Waladhdall. Nah, ada lamnya tasdidnya, mustaqal namanya. Lipatan, diberatkan, ya. Tidak boleh dibaca dotnya ada tasdid waladhdallin. Ya, itu kurang satu huruf. Berarti kalau kurang satu huruf Fatihahnya enggak boleh. Tidak bisa. Harus komplit. Waladhdallin. Nah gitu ya. Adapun panjang, memang kalau napasnya pendek enggak jadi masalah. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Yang penting hurufnya utuh. Ya, adapun panjang, ya. Tapi di nama Maliki memang kita umumnya dipanjangkan. Maliki yaumiddin. Ya. Usahakan itu 2 harakat, ya. Beda dengan Malikin Nas, memang dipendekkan. Malik, lafaz Malik di Al-Fatihah dipanjangkan. Ya, Imam Hafiz dipanjangkan. Maliki yaumiddin. Dina surat An-Nas pendek. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Itu mah Imam Hafiz itu dipendekkan. Ya, kenapa? Ada satu makna yang luar biasa. Ya, Maliki Yaumiddin surat Al-Fatihah bahwa Allah adalah yang jadi raja di hari kiamat. Itu. Enggak ada, malah ditantang limanil mulkul yaum. Begitu hari kiamat tiba, semua mati, ditantang limanil mulkul yaum. Bagi siapa hari ini kerajaan? Nah gitu. Siapa yang ngaku raja? Ayo. Ngajarawab. Dapat raya kabeh. Gitu. Maka Allah lillahil wahidil qahar. Maka itu Maliki. Panjang. Jadi raja yang jadi raja di hari kiamat, yang menguasai seluruh hari kiamat ke alam, ya. Itu lebih banyak daripada Malikin Nas. Malikin Nas itu yang menjadi raja manusia. Tuh gitu. Ini hari kiamat, Al-Fatihah hari kiamat panjang, wajah dipanjangkan. Malik, semakin tambah huruf semakin tambah makna gitu. Maka ada ulang, utamaan mana Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Tentu kalau lihat lafaz utamaan Ar-Rahman. Kenapa? Ar-Rahman itu hurufnya banyak, Rahim itu 1 2 3 4. Rahman berapa? Ro, ha, mim, alif, nun, 5. Ya. Rahim berapa? Ro, ha, ya, mim. Rahim 4. Jadi Rahman karena hurufnya lebih banyak maka lebih utama. Ya, lebih dahsyat gitu ya. Gitu. Jadi di wasol semua mangga atau 2 ayat mangga, tidak ada larangan dalam ayat Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ini lah tengah aja, jadi poho aja nantinya. Wa minha az-zuhdu, dan sebagian daripada wasiat-wasiat ulama orang-orang soleh terdahulu, yaitu zuhud. Zuhud wa huwa, adapun zuhud al-lugata menurut lugat, menurut bahasa, fil lugati menurut bahasa, khilafur rogbati, itu berseberangan dengan kesenangan. Yuqalu, dikatakan zahada fi syai' wa anhu, juhdun fi syai'i wa anhu. Jadi zuhud bukan berarti tidak punya ini dan tidak punya itu. Namun memang hati menyerhadakan diri gitu. Bukannya tidak butuh, tapi ada yang lebih dibutuhkan gitu. Ya.
bukan tidak perlu, tapi ada yang lebih diperlukan. Ya. Jadi juhud itu berarti bukan tidak punya bajunya compang-camping, apa segalanya lusuh, bukan. Bukan termasuk. Juhud itu bahkan kata Imam Abu Hanifah, ya. Kata Imam Abu Hanifah ditanya, Imam Abu Hanifah ngarang kitab kok pertama bab jual beli, tidak bab juhud aja. Apa kejawab beliau? Ya. Kenapa ada hubungan jual beli dengan juhud? Apabila seseorang terhindar daripada haram, itu hakikatnya orang juhud. Ya, jual transaksi, jual beli yang menjadikan halal dan sah, itulah orang juhud. Orang juhud itu yang bisa menjauhi sesuatu yang haram, itu hakikatnya orang juhud. Bukan berarti cumpang-camping, bukan berarti tidak punya, tidak, bukan. Tapi memang dia sengaja menyederhanakan diri. Bukan karena tidak butuh, karena ada sesuatu yang lebih dibutuhkan. Nah, itulah orang juhud. Kata Nabi dulu dalam kitab Syarah Bajuri diterangkan. Ada orang kalau ngomong ya Rob, ya Rob. Masya Allah, kalau orang ngomong Masya Allah, Masya Allah. Ya Allah, kudung-kudung lapan Allah, ya Robbi, ya Robbi. Tapi pakaiannya tidak bersih, kurang bagus. Ya, bukan berarti bagusnya, tidak halal. Makanannya tidak halal, minumannya tidak halal. Itu bukan orang juhud. Itu bukan orang juhud. Ya, jadi juhud itu ya, ini bukan berarti kesel, tapi memang menahan. Ada yang lebih butuh, bukan tidak mau, tapi ya hati memang tidak kurang nerima. Nabi ditawarkan apa gunung Uhud, coba yang jadi emas. Sedangkan Nabi hidup sederhana. Itu ayo gunung tuh jadi emas. Bukannya Nabi tidak butuh. Nabi tidak butuh, itulah zuhud. Ya, Jo. Tapi kalau yang miskinnya tidak punya apa-apa, hati tamak, itu hakikat bukan orang juhud. Wah, cenah banyak mobilnya, rumahnya bagus. Belum tentu dia tamak. Siapa tahu ini orang juhud. Nah, oh ini miskin tidak punya apa-apa, belum tentu juhud. Siapa tahu hatinya tamak. Nah, gitu. Jadi juhud itu kata Imam Banjar salah satunya orang yang bisa menjaga daripada sesuatu yang haram, itulah hakikatnya dia orang juhud. Masyaallah. Lam yarghab bihi, pama senang. Wa haqiqatu insarafu rabbani syai'ila ma huwa khairum minhu. Jadi juhud itu mengarahkan sesuatu ini baik tapi ada yang lebih baik. Nah, mengarahkan dari baik kepada yang terbaik, ini orang juhud, Pak. Ini orang juhud. Ya. Mengarahkan sesuatu yang baik kepada yang lebih baik, yang terbaik. Nah, gitu. Yang terbaik ini hakikatnya orang juhudnya. Kalau masih ya, mengerjakan sesuatu yang baik, ya, tidak mengarahkan kepada yang terbaik, itu belum juhud. Juhud itu mengarahkan yang baik kepada yang terbaik. Kan ada yang baik, ada yang terbaik. Jadi ya. Wa syartur marghuban yakun aidon marghuban fi, syaratnya memang ya sesuatu itu memang disenangi. Kita senang kepada sesuatu, ya, kita senang kepada sesuatu, menahan daripada senangnya itu. Menahan daripada senangnya itu, orang lain pun ternyata lebih senang sebenarnya. Orang lain lebih senang. Kita ngopi suka, tapi ada orang lain memang kalau nggak ketemu ngopi puyeng. Kalau kita biasa-biasa aja. Ya. Uyang tuh ngopi, bikin bae ta kopi, kanu yang yang terbaik, gitunya. Dia mah kalau nggak ngopi, puyeng, saya mah biasa-biasa aja, gitu kan? Berarti ada yang terbaik, mengarahkan itu ke sana. Nah, ini hakikatnya orang juhud luar biasa. Jadi yang kepada yang terbaik, jadi milih dia terbaik. Kalau dalam ibadah mungkinnya yang ya terbaik semuanya. Yang terbaik, tapi tetap
dalam tidak keluar daripada hadis apa? Khairul umur ausatuha. Khairul umuri ausatuha. Sebaik-baik perkara itu pertengahannya. Ya, sederhana. Syaratnya kalau memang itu mah dilarang, saya mah nggak mau karena itu memang dilarang. Itu memang dilarang. Memang kita nggak suka. Kita nggak, misalkan kita ini nggak suka jengkol, Lalu jengkol ini dikasihin sama orang. Mengasihannya dia kepada orang sebenarnya bukan yang terbaik. Kenapa? Karena dia memang tidak doyan. Tidak doyan dan pete. Akhirnya dikasihinnya yang terbaik. Bukan yang terbaik. Yang terbaik itu kamu suka, ada orang suka lagi, dikasihkan sama orang itu yang terbaik. Syaratnya juhud itu memang kita yang suka. Wajar ya tuh punya. Mana tuh beki jenenya dibikin gak batur. Maka kata ulama laisal ita'u minal fuduli samahatan hatta tajuda wa ma ladaihi qalilun. Ya. Bukanlah satu pemberian kalau memang itu kita tidak butuh. Kalau kita memang bukanlah satu pemberian kalau itu memang kalau kita tidak butuh. Tapi satu pemberian ya lumayan. Ya. Satu pemberian itu apabila kita memang membutuhkan, lalu ada orang yang membutuhkan, sama-sama butuh. Tapi kita bisa mengalahkan diri. Wah, hebatnya. Ya, Sayyidina Ali radhiyallahu an nazar dengan istrinya, dengan Siti Fatimah. Kan Sayyidina Hasan dan Husain ini selalu sakit panas. Ya, beliau ini nazar 2 orang, ibu bapaknya. Nazar kalau Hasan Husain sehat sembuh akan puasa 3 hari. Nah, benar kalau rumah sehat. Nah, maka puasa. Tidak ada apanya apa. Dia kuli dulunya dapat untuk satu buka roti. Dibagi berapa? Bagi 5 merenya. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Siti Fatimah dan Sayyidina Ali. 5 potong. Cukup 5 potong buka. Hari pertama mau buka ada orang duk. Wahai keluarga Rasul, saya ini orang miskin, belum makan dari mana Allah. Akhirnya kasihkan semua Gusti, gitu ya. Hari kedua begitu lagi. Wahai orang Rasul, saya ini tawanan, habis kita buka, saya ini pokoknya begitulah. Sampai ketiga hari dibikin lagi, Masya Allah. Karena buka Pak, lam urang habak. Engke. Orang pun azan, puasa, udah minum setengah gelas. Hari ketiga sama, beliau tidurnya dalam keadaan lap, cuma air aja minum bulak. Ya, ada yang dalam hati beliau ada yang terbaik, katanya ada yang terbaik. Itu namanya zuhud. Ya, tapi bukan berarti hati senang. Syaratnya hati senang. Kalau hati tidak senang itu bukan zuhud, gitu Pak. Kesel udah jong syaitan. Ya, namanya itu bisuhtin dalam kitab Alfiyahnya. Ada ridho bisuhtin, ada ridho biguri suhtin. Diberi tapi melalui kemurkaan, kesel. Ya, ada memberi tanpa kesel. Nah gitu. Nah semua curahan ini bagi kita ini sama seperti itu. Sama nilainya misalkan ini 10.000, 10.000. Ini bagi si anu, bagi semua 10.000. Cuma ada yang dikasih dari 10.000 itu melalui cacian, marahin dulu, baru dikasih. Ada melalui tanpa, ini seperti itu. Ada yang memang tanpa basa-basi, mangga, gitu. Ya, kayak seorang ibu, anak itu belum pantas dia main pisau. Ya, maksa nangis, ibu mana ibu pisau, saya mau ngambil ini. Ibu sudah tahu belum saatnya pegang pisau, tapi dengan dikasihnya sambil kesana, ya udah terserah kamu. Itu diberi juga tapi diiringi dengan kemurkaan. Nah gitu ya. Pemberian sesuatu diiringi dengan kemurkaan, ya itu la faidatalah, 0. Jadi 0. Lebih baik memberi yang kita tidak butuh daripada memberi walaupun tidak memberi sesuatu yang butuh.
ya diiringi dengan hati yang tidak hadi ngadum ya gitu. Untuk sih cina untuk ikhlas pakai sih itu banyak. Sih ikhlas sih cina kumaha tuh udah cina gitu. Gitu nya. Aduh Gusti, buru-buru istighfar Pak. Buru-buru istighfar. Ya. Memang kan dalam qaid al-ita'u syai'in biwa'din bi ghairi wa'din ya ablagu min ita'i syai'in bi ghairi wa'din. Pemberian sesuatu tanpa janji itu lebih hebat daripada memberi melalui janji. Orang mau ngasihnya, mau ngasih ka ente entar tungguin ngasih duit. Bebeja dulu, bilang dulu. Ya. Itu kurang bagus. Lebih bagus gimana? Tanpa bilang, orang yang tidak tahu akan kita beri. Ya, itu lebih hebat. Tahu dibere ya, ini ayah kue. Tanpa ada angin, tanpa ada kabar, itu lebih hebat. Kenapa? Untuk menjaga hati sebenarnya, gitu kan? Tapi kalau dijanjikan akhirnya nunggu. Mana sih cerita ada kemer kue? Tuh, mana sih mau ngasih kue teh? Ini huri tungguan. Jadi jam 7 maka janji itu banyak. Lebih hebat ya memberikan sesuatu tanpa janji. Ya kalau memang kerja mau saya janji nanya. Setiap tanggal 1 gajian gitu. Lain deui eta mah. Lain lagi. Ya. Syaratnya sesuatu yang dipakai itu adalah yang diberikan itu apa? Yang terbaik itu memang kita senang. Ya. Kata tadi, cuma lumayan memberikan sesuatu walaupun kita tidak butuhnya. Kita sudah tidak butuh. Memang saya tidak doyan pete. Udah kasihin aja. Ini ada orang ngasih sama saya, ngambil dari kebun saya. Udah makan aja. Memang itu lumayan ada nilainya, lumayan ada nilai. Daripada dikasihin enggak itu pete dimakan enggak. Ya itu gitu. Syaratnya memang sesuatu yang kita biasa, yang kita memang senang. Itu namanya apabila kepada yang lebih terbaiknya itu lebih hebat. Saya ngopi biasa-biasa aja. Kalau ngopi nggak terlalu puyeng, nggak ngopi juga diganti ku teh bisa. Ada orang yang kalau nggak ngopi itu asa ketabrak kereta, cina. Masya Allah, lumayan kalau ngomong lagi tuhnya. Pak, kalau nggak ngopi nggak ngerokoknya asa ketabrak kereta. Kata, wah saya emang gimana tabrak kereta tuh emang ke sana. Ya. Benar berarti sudah, ya tidak bisa dipisahkan antara kopinya. Ada yang terbaik. Gitu. Lanjut. Wa wajib wujub patarokal hajar wa turaba wala syar'u la yusamma zahidan li anna laysat fi dzunati ragbah. Ya sesuatu memang yang kita tidak dibutuhkan, ya tidak dibutuhkan. Kita ini memang tidak butuh sesuatu, ya itu sebenarnya bukan termasuk juhud. Terus justru yang memberikan yang pemberian itu yang kita memang suka gitunya. Baru kepindahkan yang terbaik. Ya. Wa yusamma wasyatul mar'ayyakuna khairan. Yang kedua selanjutnya sesuatu itu memang baik. Sesuatu itu memang baik. Memberikan sesuatu yang terbaik kepada orang tapi perkara itu tidak baik tidak termasuk juhudnya. Ya tidak termasuk. Nih, ini kita punya golok dikasihkan sama orang ya. Wah ini cuma lumayan suka di jalan nih. Ini golok yang termenang eta mah tidak termasuk. Ya, dan tidak boleh. Ya, kepada yang memang si anu suka membutuhkan golok. Ya, membutuhkan golok. Namun memang si anu dengan golok itu luar biasa. Banyak kesalahan-kesalahan gara-gara golok. Maka itu bukan termasuk juhud memberikannya. Jadi juhud itu memang sasarannya yang baik. Tidak ada unsurnya, tidak ada unsur keburukan. Ya, keburukan. Ya kalau memang dalam ilmu fikih kan memang tidak diperbolehkan kita menjual golok kepada yang suka ngebacok. Temenan. Boleh menjual golok kepada nyembelih kambing. Tapi bagi yang suka ngebacok orang tidak diperbolehkan, bahkan haram.
Tidak diperbolehkan menjual senjata kepada orang yang suka tembak sembarangan. Ya. Memberikan sesuatu kepada yang sembarangan itu lebih bahaya. Nah, itu bukan orang juhud. Orang juhud itu sesuatunya memang baiknya. Kita lihat, ya. Maka ini saya dagang golok. Siapa yang beli? Nah, gitu. Siapa yang beli? Boro-boro nanya gitu ini apanya? Gitu. Seperti manalah menghutangkan kepada orang yang tidak akan mampu membayarnya. Itu tidak boleh. Memang gitunya. Tidak boleh. Karena menghutangkan itu lebih baik daripada memberi. Ya. Mungkin kalau diberi 100.000, ngutangnya 1 juta. Ayo minjem duit 1 juta. Ya udah nggak usah ngutang. Itu aja kasih 100.000. Ya, 100.000 tapi ngasih. Lebih baik mana? Sebenarnya lebih baik menghutangkan. Namun kita seandainya dia tidak akan mampu untuk membayar dan dia akan, masya Allah, setelah punya utang itu gimana tau? Semakin jauh sama kita, maka ulah Pak. Kasihan dia jadi bebannya. Kecuali kita akan mengikhlaskannya. Saya kata ulama-ulama kan gitu, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah. Jadi beliau ini orang-orang kafir ya, non muslim tuh lubang hutang ke anjeunna kepada beliau. Ya, atau orang-orang Islam banyak ngutang. Berharap beliau tuh mudah-mudahan tong kabayar. Supaya mudah-mudahan tong kabayar segitu. Kenapa? Mungkin ini salah satu amalan gitu. Dan tidak diingat-ingat. Memang kalau sengaja ngasih mungkin gak bisa. Itu orang yang sangat butuh. Kalau kita ngasih belum tentu orang itu butuh. Tapi kalau dia sudah pinjam berarti sudah butuh. Udah gitu. Maka dia berharap dalamnya semoga tidak terbayar. Dan memang sudah membebaskan. Nah, gitu. Orangnya, Masya Allah. Mudah-mudahan orangnya bisa. Ya. Tong-tong jauh-jauh. Di tangan kiri ya goceng ajang Jumatan. Goceng. 150 buat servis motor. Berhubung nundutan pan. Keropak datang. Sallallahu gitu. Ala Muhammad. Kalau odok lu pun bos. Datang ke servis. Aing duit aing. Yuk, ingatna setahun. Ingatna setahun eta. Moal soda siga nama. Waduh, mal ngisi keropak deh 100.000 jadinya. Gitu ya. Tuh orang di mantunya. Masyaallah. Kadang-kadang gitu. Kebaikan tuh kadang selalu ingat. Kalau kita ingat kebaikan kita buru-buru istighfar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, lupakan kebaikannya. Tapi kalau keburukan memang seharusnya selalu diingat terus. Mau tidur, mau apa, ingat supaya muncul istighfar lagi. Jadi syaratnya sesuatu yang kita arahkan kepada orang baik itu memang sesuatu itu dihitung itu orang barangnya baik atau bang. Indahu wa minal marwi an hatta yaghliba wa fihi. Sehingga dengan pemberian kita hati sekarang lapang. Itulah tanda ikhlas salah satunya. Jadi semua amalan akan mengarah kepada ikhlasnya. Jadi ikhlas itu banyak artinya itu. Urayanya itu sangat banyak. Begitu kita mengasih sesuatu hati senang, hati lega lah itulah. Dan itu memang baik. Bukan apa lempar batu, bukan menjeremuskan, tapi memang itu baik. Sesuatu itu baik dan bermanfaat. Terus hatinya lapang dan senang. Itulah juhud dan itulah ikhlas. Ketahuinya. Orang masih ingat-ingat keneh wae, waduh, berarti masih belum. Nah, buru-buru istighfar. Astagfirullahaladzim. Iku non ingat wae nya kena koropak teh Gusti. Nah, palanya tak gitu. Faman ba'a dunya bil akhirah fa huwa zahidun fid dunya wa man ba'a al akhirata bid dunya fa huwa zahidun fil akhirah. Ya. Orang yang berjuhud ya di dunia dia menghabiskan semua juhud amal di dunia, dia akan jadi juhud di akhirat. Itu Pak. Jadi kalau untuk beramal itu nggak boleh juhud sedikit-sedikit, ya nggak boleh. Jurus kita yang pertama kali, kalau bisa kita berbuat, ajak orang lain supaya nambah.
supaya nambah. Gitu mah yang terbaik ya kamu azan aja. Sebenarnya azan saya pengen azan, cuma kamu aja yang azan. Ya sih sebenarnya pengen saya berjamaah, ya kamu aja duluan berjamaah. Hayu selalu dikembalikan sama orang, gitu kan? Akhirnya dia orang juhud dalam amal. Nah, kayak di akhirat orang belangsak. Ayo Pak, ayo maneh we cenah berjamaah mah. Ayo kamu aja berbuat baik. Saya mah di sini aja. Gitu kan? Gitu kan? Gitu. Dikasih yang terbaik. Ini anak muda nih, ayo cepet cenah ngaji. Calo berarti jadi calo. Wa man ba fil akhirati bidunya fa huwa zaidun fil akhirah. Ya, orang menggantikan akhirat dengan dunia, ya, dia akan akan jadi orang juhud. Jadi ada orang juhud di dunia, ada orang juhud di akhirat. Orang juhud di dunia, ya, juhud di dunia, pura-pura juhud, ya. Juhud amal, maksudnya juhud amal. Setiap kebaikan, mungkin itu yang lebih bisa, saya nggak bisa. Suruh ajan nggak mau, kamu yang lebih bisa. Padahal dia juga bisa. Gitu. Semua kebaikan diserahkan sama orang. Ya, kamu yang terbaik. Seharusnya kita dulu berbuat baik, kita kerjakan, lalu orang lain akan mengikuti. Lah ini mah orang biarin aja orang dulu, ntar saya belakangan. Aikiran urusan dunia kita dulu. Aing heula daftar nomor hiji ya. Gitu kan? Gitu. Tidak. Wal adatu jariyatun bi tahsismi zuhdi bidunya. Kadang ya kebiasaan itu akan berlaku, Pak. Kebiasaan itu akan berlaku di akhirat juga. Memang di dalam asbah wa nadzair, ya, ma ra'al muslimuna khairan fa indallahi khairun, ma ra'al muslimuna sayi'atan fa indallahi sayyi'un. Mayoritas orang Islam mengatakan itu baik. Banyak yang mengatakan itu baik, maka di sisi Allah pun akan baik. Ya, mayoritas tapi benar dengan hati, bukan cuma mulut doang. Mengatakan itu buruk, maka di sisi Allah pun akan buruk. Maka istilahnya, kenapa ada suka mayat yang setelah disolatkan? Wahai para jamaah, saksikan ini mayat ahli khair, gitu kan? Ahli baik, jawab baik. Semakin banyak bikin baik semakin enak. Walaupun kelihatannya memang tidak baik, tapi prasangka mungkin dia di akhir hayatnya mengucapkan syahadat atau istighfar. Kan suka ada. Sehebat apapun orang Islam, ya, keburukan dia, tapi tetap waktu ajal datang dia akan sadar, Pak. Diberi kesadar. Kenapa? Karena ada kalimat syahadatnya itu. Dia akan sadar. Pasti ada kata astagfirullahaladzim. Pasti ada. Allahu Akbar. Mungkin kesakitan. Astagfirullahaladzim. Sekali-kalinya waktu mendekat sakarat dia istighfar. Tuh. Ya, itulah orang baik. Husnudzon disebut. Maka kebanyakan mayoritas orang-orang Islam mengatakan baik, maka di sisi Allah akan menjadi baik. Disebutlah Kenapa? Untuk menjaga hatinya. Kenapa? Allah pun tergantung prasangka hambanya. Gitu ya. Masya Allah. Maka prasangka baiklah kepada Allah dalam segala urusan. Ya. Prasangka baik apapun. Sama hujan. Tapi hujan ini ada yang jadi madarat bagi mereka, ada yang kesusahan dengan hujan. Dengan hujan ini ada jadi kenikmatan. Palma satu diturunkan hujan. Tapi dengan hujan ada beberapa penerimaan. Ada yang, aduh cenah hujan wae banjir yuk. Aduh aing hujan wae. Aya nu nyantai ya. Bahkan hujan tambah enak ngopi. Aya nu gitu. Mantap ya hujan-hujan ngopi tuh. Ya, seperti itu. Maka diujinya itu masih yang ujian. Kalaulah dia orang beriman, itulah ujian. Untuk ujian dia, bagaimana hati dia kepada Allah tatkala datang hujan. Padahal di Bogor hujan, di Jakarta hujan. Tapi kenapa hasilnya beda? Sama-sama hujan. Itulah untuk menguji orang beriman.
Justru dengan seperti itu surganya mungkin ada satu dosa yang tidak bisa dihapus dengan apapun kecuali dengan istighfar dengan waktu hujan. Astagfirullahaladzim, hujan banjir. Dengan banjirnya jadi istighfar. Jadi persangka baiklah kepada, karena memang ada satu dosa yang tidak bisa dimaafkan dengan apapun Pak, dengan sholat mual ayah, kecuali dengan pusing, dengan istighfar. Gusti. Nah, orang beriman pusingnya aja ada nilai, nilai. Tapi ulah bikin pusing. Kalau pusing nggak apa-apa, tapi bikin pusing jangan. Yuk bikin pusing buat. Nah, gitu ya. Jadi Allah turunkan hujan itu ada beberapa makna. Pertama ada yang jadi ujian bagi orang-orang beriman, ada yang menambahkan keimanan, ada yang mendapatkan kenikmatan. Itu semua lapangkan hati. Maka semua jadi ujian. Nah, juhud itu adalah mengarahkan kepada sesuatu yang baik, kepada yang terbaik. Mudah-mudahan Allah berikan kepahaman banyak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.